Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matekan, kita kok tertarik dengan ada hipotesa yang mengatakan pendapatan asli daerah ini dari orang sakit. Gitu. Jadi 540 miliar itu katanya hampir 70% dari pendapatan RSUD Sugiri atau puskesmas dari orang restribusi atau apa, biaya perawatan, pengobatan dan seterusnya. Ini tolong dijelaskan ke masyarakat sebenarnya PAD kita ini berapa, untuk apa saja, dari mana saja asalnya, mungkin Pak Matekan tahu. Jadi pendapatan asli daerah itu pendapatan yang bersumber dalam akuntansi pemerintah, itu bersumber dari dalam pemerintah daerah sendiri atau dari masyarakat Lamongan yang dikelola oleh pemerintah daerah sendiri. Nah, yang lain komponen yang jauh lebih besar adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Nah, PAD itu ada 4, yakni pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sama lain-lain PAD yang sah. Kalau pajak, dalam catatan saya 2016 sampai 2020, pajak daerah itu menyumbang, kalau dari keseluruhan pendapatan daerah secara keseluruhan itu 4,7% atau 5% lah ya, begitu. Yang dari pajak. Pajak, yaitu orang desa punya namanya pajak PBB perdesaan, PBB perkotaan, pajak untuk balik nama ini apa namanya, kendaraan. Itu dari provinsi. Kalau yang BPHTB itu sertifikat tanah, itu semuanya terkumpul dan menduduki 4 atau 5% dari pendapatan total pemerintah Kabupaten Lamongan. Lalu retribusi itu dari pelayanan-pelayanan seperti parkir dan sebagainya, itu lebih tidak sampai 1% ya. Pengelolaan kekayaan daerah yang sah itu sebagai bagian dari PAD. Itu meliputi bagaimana pemerintah Kabupaten Lamongan memanfaatkan sarana prasarana yang disewakan atau perusahaan daerah. Itu kalau dalam catatan rata-rata juga tidak sampai 1%. Terus bagaimana bisa menyumbang sampai 16% dari total pendapatan daerah? Ya, PAD dari yang asli ini 3 triliun pendapatannya itu 500. ada katakanlah 500 PAD dari PAD ya. PAD 500 dari 3 triliun. Dari 3 triliun total. Nah, itu rupanya terbesarnya kalau yang dikatakan pendapatan asli daerah itu ada 11% dari jasa pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, 11%, dan di puskesmas 11%. Melebihi pajak dan lain-lain. Artinya kalau total pendapatan asli daerah bisa sampai 60%. PAD kita itu berasal dari jasa pelayanan kesehatan. Nilainya berapa itu? Ada 300 miliaran. 300 miliar dari restribusi kesehatan itu. Dari jasa kesehatan. Dari PAD. PAD-nya kan 500. Ya. 300 miliarnya itu berasal dari jasa pelayanan kesehatan. Berarti 60%. Sekitar 60%. Itu. Artinya ini ya pendapatan yang tidak terhormat ya. Karena bersumber dari orang sakit. Padahal PAD itu untuk tunjangan pejabat, dewan, karena sudah diatur berapa persen dari PAD, bupati, wakil bupati dan seterusnya. Jasa pungut itu jasa insentif pemungutan. Intinya berarti menari di atas penderitaan orang lain. Menurut saya memang terlepas dari itu legal, tapi tentu ya kurang gagah lah ya. Senang-senang di atas orang sakit tadi itu ya. Kalau dihitung dari situ pendapatan, ketika pendapatan non gaji pejabat daerah itu diambil dari berapa persen PAD, maka ingat PAD kita itu 60%-nya berasal dari orang sakit. Nah, itu bisa terlihat di kurva 2016 sampai 2021 ini real PAD kita itu kalau boleh saya katakan cuma
16% dari total pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Jadi PAD kita itu masih sangat kecil, lalu bersumber dari orang sakit, lalu juga tidak tidak signifikan membiayai seluruh operasi pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Karena ketergantungan dana dari pusat sangat tinggi, betul Mas. Itu tingkat ketergantungan kita sangat tinggi. Menurut Pak Madekan kira-kira sebenarnya apa bisa Pemda itu mengambil peningkatan PAD itu selain dari orang sakit? Ya. Misalnya sektor apa yang kira-kira sebenarnya bisa dipotensikan itu di Lamongan? Ya. Ya, tentu sangat mungkin manakala memang pada alokasi belanja kita itu ke sektor-sektor yang produktif. Misalkan revitalisasi pasar, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang strategis itu benar-benar di-push, sarana-sarana penunjang penghubung, transportasinya menuju area-area itu dilancarkan. Otomatis kan orang akan belanja lebih banyak. Selain volume barang lebih banyak, juga sarana orang berekreasi, sarana orang untuk memakai kendaraan ke tempat-tempat pusat perbelanjaan itu otomatis kan pajak parkir, retribusi, pajak restoran, hal-hal seperti itu masih sangat bisa. Tapi yang sangat potensial juga ada pada perusahaan daerah. Perusahaan daerah. PD Aneka Jaya Usaha, itu PDAM, Bank PD Pasar. Iya, sampai sekarang misalkan skala operasi perusahaan daerah air minum yang relatif terus bertambah itu, tetapi belum disubsidi terus Mas ya. Kok subsidi gitu terus ya. Padahal kalau kita lihat secara secara investasinya juga pemerintah kabupaten begitu banyak menyertakan modalnya. Kalau saya itu, lalu jangan nyaman hanya di sektor-sektor yang otomatis masuk. Maksud saya begini, seperti pajak, inovasi. Iya, pajak itu juga harus dikurangi. Itu harus dikembalikan ke PLN. Paling tidak 20 sampai 25 miliar. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan. Itu hanya uang lewat saja. Nah, yang walaupun sampai sekarang kita minta datanya itu PLN nggak berani ya? Tidak pernah. Itu hal-hal seperti itu kan otomatis hanya masuk saja, tidak hasil inovasi dari pemerintah untuk menggali PAD selain sektor-sektor yang lama itu ya. Itu. Lalu seperti ada komponen hasil pengelolaan keuangan daerah seperti yang diinvestasikan di wisata bahari Lamongan misalnya. Ya. Itu juga perlu untuk kemudian bagaimana ada target untuk selalu meningkat, tapi itu juga tidak kemudian tanpa menyediakan sarana-sarana penunjangnya ya. BPL sekarang berapa pendapatannya? BPL? BBN di kisaran 13 miliar ya. 13 miliar. Di kisaran 13 miliar itu angka terakhir. Nah, mestinya salah satunya misalkan perusahaan daerah yang menangani pemasukan dari BBL itu kan ada. Nah, itu mestinya juga tidak hanya puas sekedar menerima bagi hasil dari BBL, tapi bagaimana seperti Gresik itu wisata daerah utaranya itu istilahnya dapat berkah dari jalur BBL. Sekarang banyak di wisata-wisata lewatan seperti di pantai Delegan, ada Setigi, ada apa itu kan pemerintah Kabupaten Lamongan mestinya juga mampu mengembangkan di daerah-daerah utara itu wisata yang terintegrasi dengan BBL. Nah, itu menurut saya belanja produktif. Tidak kemudian ribut hanya di belanja-belanja yang notabene rutin, barang dan jasa itu bagian dari ya yang menghabiskan PAD. Itu. Oke. Problemnya di situ.
Ada lagi yang menarik dari PAD? Ya, di data saya untuk 2026 juga memang problemnya itu ya masih didominasi oleh jasa pelayanan itu. Kok 2020? Tidak ada inovasi. 2026. Iya, maksud saya untuk 5 tahun yang akan datang sampai proyeksi itu ranking pertama sampai lebih dari 50% pendapatan masih asli dari orang sakit tadi. Daerah itu masih dari mengandalkan lain-lain PAD yang sah yang notabene jasa pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih. Semoga ilmu baru ini bisa untuk referensi kita bersama bagaimana PAD tidak dari orang sakit. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.